Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Yang kita hormati Ibu Leliana, S Teologi Islam MH selaku PRT Kepala Kemenhaj Kabupaten Sidoarjo, Pak Amin, ya, saya seringnya ketemu, lupa namanya, ya bolak-balik ketemu Pak Amin sebelumnya di kantor Kemenhaj sana. Ya, selamat datang Pak Amin, Bu Leliana, Pak Amami sebagai Amirul Hajj KPI Jabar Nur tahun 2026, sehingga kita bisa bersilaturahim pada pagi siang hari ini. Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Bagi yang sehat, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik sampai nanti kita berangkat haji, dan mudah-mudahan perangnya berhenti gitu ya. Sehingga semua jamaah Indonesia bisa berangkat. Jadi memang tamani Baik, matur. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng mawon nggih monggo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baiklah, kita sudah sampai di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amin wa ba'du. Hadratil kiram para alim saya muliakan, yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Amami, kemudian Bapak Dr. Jamaluddin, para punten perkenalan nggih. Insyaallah nanti lebih kenal lagi. Alhamdulillah. Kemudian rekan kami Pak Hamid Tohari, dan yang kami muliakan, kami banggakan dan sangat kami sayangi jemaah Kabupaten Sidoarjo, khususnya yang hari ini hadir di sini adalah dari jemaah Jabal Nur Sidoarjo. Alhamdulillah dengan kami, karena di awal kami mendengar, Bu, Jabal Nur ini mau demo. Waduh, demo itu mengapunten, walaupun tujuannya bagus Bapak Ibu, tapi konotasinya kan kurang bagus. Apalagi ini adalah bulan Ramadan dan ini temanya adalah haji. Ya Allah, janganlah haji ini diawali dilaksanakan dengan proses yang kurang bagus. Tapi kemudian saya mendengar, saya ditelepon oleh Pak Yai Tamam, Ibu, teman-teman Jabar, bahwa yang saya datangi hari ini adalah saudara saya sendiri, kerabat saya sendiri, keluarga saya sendiri, dan kerabat saudara tidak akan pernah menyakiti saya. Saya yakin itu. Jadi saya dengan husnudzon yang luar biasa saya hadir di sini. Kita sama-sama sharing, sama-sama bertukar pikiran, dialog. Mudah-mudahan nanti ada solusi. Adalah di Kanwil, bukan di kami Sidoarjo. Jadi kami di Sidoarjo itu Bapak Ibu sudah menerima dari Kanwil.
insya Allah panjenengan sudah nerami semua nih jadwal kloter. Sudah nggih? Sudah mau sedaya? Sampun tahu? Nah, itulah yang kami terima dari Kanwil Bapak Ibu. Dalam hal tidak cocok misalkan, Pak ini tidak cocok, diatasi dulu. Nah, seperti itu bahasanya. Jadi kami mengolah Bapak Ibu plotting dari Kanwil. Misalkan Jawa Timur diberikan di kloter sekian, jumlahnya sekian, kloter sekian, jumlahnya sekian. Nah itu yang harus kami olah. Jadi tidak bisa plek ketiplek sesuai pas dengan kemauan kami. Jadi kami harus menyesuaikan di kloter ini saya harus mesti sekian, kloter ini sekian. Dan nata kloter Bapak Ibu itu tidak seperti nata barang. Oke. Misalkan saya ditelepon dari Kanwil, Bu, nanti ada kedatangan koper berapa 500, ya oke. Saya nggak mikir Bapak Ibu 500 yang penting datang, perlu tak ada yang penting aku, yang penting aman gitu. Saya suka Pak Yai, karena barang mau saya tumpuk 10, mau saya tumpuk 5, mau saya tumpuk 3, tidak ada masalah karena barang. Tapi nata praman Bapak Ibu tidak hanya sekedar angka itu adalah teman-teman kami, saudara kami, ngapunten bernyawa. Kalau tidak cocok dengan hitung, misalkan di kloter 20 ada 40, kemudian kloter 53 ada sekian, kloter 54 dan seterusnya ada sekian. Totalan kami kasar itu sekitar 2.300 sekian, Bapak Ibu, 2.300 sekian. Itu yang real untuk Sidoarjo. Padahal jumlah jamaah Sidoarjo itu Bapak Ibu seluruhnya 2.681. Berarti kami ada kekurangan plotting sekitar 330-an. Nah ini saya taruh di mana? Saya merapat lagi Bapak Ibu ke Kanwil. Pak, ini saya plottingnya kurang, mau saya taruh di mana? Yang 300 ini, saya belum membahas ini dari KPIH mana, apakah KPIH atau lain, ini saya belum bahas itu Bapak Ibu. Saya masih menanyakan ini kloter 300 jamaah saya ini mau ditaruh di mana, kan gitu. Nah, kemudian kami merapat ke Kanwil, di situ insya Allah panjenengan sudah mau membaca ada kloter namanya kloter Jawa Timur. Lalu sama badan ada nggih? Nah, kloter Jawa Timur di kloter 56 dan 116. Nah, ini yang saya minta Bapak Ibu ke Kanwil, saya mintalah kloter 56 atau 116. Salah satu saja. Nah, kalau salah satu sudah saya miliki, selesai sudah untuk Sidoarjo. Nah, kemudian ternyata Bapak Ibu tidak semudah itu. Kenapa? Karena kloter Jawa Timur asumsinya adalah semua kabupaten kota se-Jawa Timur ikut memiliki kloter itu. Artinya ketika ada daerah baik kabupaten atau kota yang plottingnya kurang, nah berhak mengisi di kloter 56 maupun 116. Nah, asumsinya seperti itu. Akhirnya kami merapat lagi ke Kanwil Bapak Ibu. Ayolah saya dikasih. Yang mana ini? Akhirnya melalui rapat yang panjang, Bapak Ibu, rapat yang panjang, kloter 56 saya dikasih sekian, kloter 116 saya dikasih sekian. Nah, kami olah lagi, gitu. Akhirnya saya menghindari Bapak Ibu, saya sampaikan kepada Pak Ita Mami, kepada teman-teman KPIH yang lain, saya menghindari pecah kloter terhadap KPIH. Artinya, saya tidak menghendaki ada KPIH yang pecah kloter. Saya juga tidak menghendaki ada jamaah mandiri yang hanya untuk sisip-sisipan. Artinya misalkan dalam satu kloter itu ada beberapa KPIH, kok kurang 2, tak kasih mandiri di situ. Kan asumsinya sepertinya mandiri jadi sisip-sisipan, kan mungkin Bapak Ibu nggih. Nah siapapun Bapak Ibu kalau di posisi itu walaupun panjenengan tidak akan mau menjadi sisip-sisipan, kan ngaten nggih. Akhirnya saya tata. Saya teruskan ya. Akhirnya saya tata Bapak Ibu gimana caranya mandiri itu tidak merasa sendiri,
dalam kloter. Tapi kalau saya jadikan satu kloter juga tidak mungkin, karena ngepaskan angka itu sulit Bapak Ibu, sulit sekali karena ini bukan barang. Yang suami istri tidak akan mau terpisah, yang anak orang tua tidak akan mau terpisah. Lebih jauh lagi satu KBH juga tidak akan mau terpisah. Ada lagi bukan siapa-siapa, hanya tetangga satu kecamatan tidak mau pisah. Nah ini kan sulit Bapak Ibu. Akhirnya kami nata gimana caranya KBH tidak pecah kloter, gimana caranya Mandiri tidak merasa sendiri. Akhirnya Mandiri bisa kami kelompokkan jadi 3 kloter. Di kloter 1 isinya 1 regu, di kloter satunya isinya 1 regu, kloter satunya lagi 1 regu. Kenapa? Biar tidak merasa sendiri. Nah seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya kami sudah dapat kesepakatan, sudah dapat data yang komplit, ya. Sudah komplit, saya sudah minta datanya ke teman-teman KBIH semuanya, sudah komplit semuanya, saya setorkan itu ke Kanwil. Nah karena sudah setor ke Kanwil, sudah clear semuanya sesuai dengan deal-dealan tadi, ya. Nah termasuk Jabal Nur biar tidak terpisah, akhirnya dapat yang 116 karena di 56 saya hanya dapat sedikit di situ. Akhirnya seperti itu, saya sudah senang sekali Bapak Ibu, sudah senang sekali. Alhamdulillah semua KBIH sudah legowo. Malah saya secara khusus pesan ke Pak Yai Tamami, Pak Yai tolong disampaikan ke jamaahnya, mudah-mudahan saya minta keikhlasannya, keridoannya, mudah-mudahan legowo, ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya minta khusus ke Pak Yai Tamami karena kloternya di 116, kloter terakhir, maka jamaahnya ini harus sehat semuanya. Tidak boleh ada yang sakit, haram sakit. Saya sampai begitu. Terus saya bilang, gak tahu Pak Yai Tamami gimana dengan caranya, pokoknya harus sehat. Kalau ada walimatus safar, jauh hari, jangan dekat-dekat hari. Jangan ada begadang, jangan ada melean, gak usah. Yang penting sehat. Nanti kan Pak Yai Tamami, aman Bu, jamaah Jabal Nur itu alhamdulillah mudah-mudah, alhamdulillah. Dan bersyukur saya. Loh, semangatnya kan muda, gitu. Nah, yang semangat dulu Pak. Aman tidak baca. Aman Bu, semangat, jamaahnya muda-muda. Terus yang kedua, aman juga Bu. Kenapa? Jamaah kami Jabal Nur itu sudah terlatih jalan semuanya, alhamdulillah. Dan tadi juga terbukti naik ke lantai 3 jalan kaki Pak. Gak ada liftnya. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi sedikit gambaran itu sudah melegakan saya gitu. Alhamdulillah saya bisa lego, sampai saya bisa lego gitu. Saya bisa lego, kloter pamungkas saya insya Allah tidak ada kendala di kesehatan ataupun istiqoah. Senang saya Pak, saya sudah enak tidur saat itu. Saat ngisi praman tadi Pak, saat ngisi praman itu, jangan bisa tanyakan suami saya, nggak bisa tidur saya Pak, betul. Saya pikir ya apa yang tarik ulur. Kenapa? Karena saya harus bersinggungan dengan Surabaya, bersinggungan dengan Gresik, bersinggungan dengan Mojokerto, dan bersinggungan dengan beberapa kabupaten yang lain. Nah itu. Nah saya sudah lego, saya sudah bisa tidur, saya sudah enak sampai dengan hari Kamis. Nah hari Kamis kemarin Pak Yai Tamami telepon saya. Bu, ini gimana? Loh, apa Pak? Ini jamaah saya kok bisa pecah-pecah ini? Loh, jadi info dari mana? Saya sendiri belum tahu Pak. Jadi info dari mana? Dari Haji Pintar. Masya Allah, saya sudah kaget Pak. Jadi keterkejutan Pak Yai Tamami itu sama dengan keterkejutan saya. Itu akhirnya saya bilang, coba Pak Yai Tamami dicek lagi. Gitu. Akhirnya saya dapat data rekaman dari Pak Yai Tamami. Saat itu juga Bapak Ibu, saya nggak diem Pak, saya langsung telepon ke Kanwil. Saya minta tolong ini jamaah saya gimana ini ceritanya. Kami sudah clear kemarin di 116 semuanya. Nah saya sudah komunikasi dengan Pak Yai. Nah, saya komunikasi Bapak Ibu dengan
kami baik di tingkat operator, kemudian tingkat ini ketua timnya, sampai dengan Bapak Kanwil saya telepon Pak, ini mohon atensinya, ini gimana ini jamaah Sidoarjo. Nah kemudian Pak Yai Tamami juga mohon izin kami dari Muhammadiyah kami. Nah itu pembahasannya di situ. Bagaimana hasilnya? Nah nanti kita juga tunggu jawab Bapak Ibu. Kemarin saya juga dibilang sama Pak Yai Tamami, Bu saya minta deadline. Ya Allah mohon maaf Pak Yai, kalau deadline saya nggak bisa. Kenapa? Karena decision makernya bukan saya. Karena komunikasinya berjenjang, tidak berhenti di saya. Jadi saya di kabupaten, kemudian Pak Kanwil di provinsi, kemudian teman-teman studi dokumen di pusat, terus kemudian harus sinkronan juga dengan syarikah. Kenapa kok syarikah Bapak Ibu? Ini kaitannya dengan nusuk masa panjenengan. Makanya tidak bisa sekarang harus bisa Bapak Ibu, yaitu kan saya mengkomunikasikan, saya mengkoordinasikan. Usaha ini adalah kewajiban saya dan hak saya. Gitu loh, hak saya untuk memperjuangkan panjenengan. Kewajiban saya untuk memperjuangkan panjenengan. Itu hasilnya nanti. Nah, insya Allah panjenengan semuanya sudah berso bahwa haji itu Bapak Ibu, haji itu bisa rasional, yang rasional itu bisa irasional, yang irasional bisa menjadi rasional. Artinya apa? Ya takdirnya Gusti Allah yang banyak di situ. Loh, saya mengusahakan Bapak Ibu ini, saya mengusahakan. Alasannya nggak boleh gitu Bu. Loh iya. Alasannya nggak boleh gitu Bu. Sebentar. Mohon Bapak Ibu ya. Sabar. Ini kan kesempatan untuk Bu Eliana. Nanti Ibu, Bapak Ibu kita beri kesempatan. Monggo Bu lanjut. Artinya begini Bapak Ibu, artinya begini. Saya selaku PLT Kemenhas Sidoarjo berkewajiban dan itu tugas saya memperjuangkan panjenengan. Itu sudah saya garansi bahwa saya memperjuangkan. Saya kembali ke ini ya, tadi dibuka oleh Pak Yai, ittaqullah. Itu dasar kami Bapak Ibu. Jadi lillah, saya tidak ada tendensi apapun. Kalau ada yang mengatakan kan begini kan tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada sama sekali. Tidak ada tendensi, tidak ada pertimbangan apapun. Semuanya adalah jamaah saya Sidoarjo. Maka menjadi kewajiban saya untuk memperjuangkan panjenengan. Nah, saya minta ke panjenengan, beri saya kesempatan untuk memperjuangkan itu. Beri saya kesempatan untuk mengkomunikasikan itu. Beri saya kesempatan untuk bekerja. Satu. Yang kedua, tolong saya dibantu dengan doa. Tolong saya dibantu dengan doa. Mungkin klise ya, klise. Mungkin jangan doa, tapi saya tidak Bapak Ibu. Saya salah satu yang sangat percaya dengan kekuatan doa. Kenapa? Saya di perhajian Bapak Ibu mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2026 ini. Ada berapa tahun Bapak Ibu? 6, 7, 8, kira-kira 9 tahun. Nah 9 tahun insya Allah sama juga dengan yang dirasakan Pak Yai Tamami, bahwa di perhajian Bapak Ibu perjuangan selalu kusuk. Kenapa Bapak Ibu? Saya sendiri karena melaksanakan tugas Bapak Ibu, gesekan ke mesin. Ketika saya ngotot, ketika saya hanya pakai otot, ketika saya hanya pakai otak, justru saya tidak berhasil di situ. Saya beberapa kali seperti itu. Contoh, ketika saya menjadi kabid dokumen, saya bertanggung jawab terkait visa jamaah. Saya ngotot Bapak Ibu, termasuk di Jakarta, saya ngotot, Pak, tolong jamaah saya ini satu kloter dikeluarkan semua visanya, minta tolong saya. Masih waktunya beliau untuk oh iya, waktunya kurang 5 menit Bu. Oh iya, Terima kasih. kurang 5 menit tinggal itu dong Bu.
Matur suwun. Saya hanya mengingatkan aja dan mengingatkan saya sendiri. Saya menulis semua Bapak Ibu secara administrasi. Saya sudah telepon Jakarta, saya telepon Bu. Ya. Tapi di antara 10 turun 5. Kemudian saya ajukan lagi turun sekian. Ada 2 tidak turun. Saya ajukan lagi tidak turun. Saya ajukan lagi tidak turun Bapak Ibu. Saya sampai judek, saya bilang, saya judek, ini di mana? Salahnya di mana? Secara administrasi saya sudah laksanakan semua. Kekurangan sudah saya inikan ya. Kemudian di pusat juga tidak ada masalah, biovisa sudah clear, semuanya clear. Kemudian terakhir saya ada yang mengingatkan, Bu, haji itu seperti itu. Jadi kita harus banyak ikhlasnya. Ya saya Bu, Bapak Ibu, saya jadi lebih spiritual itu ketika saya di haji. Terus terang. Jadi sejak saat itu Bapak Ibu, ketika ada saya salah, ada yang nyadar seperti itu, saya datangi ke keluarganya. Pak, minta tolong saya dibantu doa. Yang bersangkutan Pak, minta tolong saya dibantu doa. Saya juga Bapak Ibu, betul kosongan. Saya juga punya guru. Saya telepon guru saya, Pak Yai, Abah, saya minta tolong saya dibantu doa. Apa Mbak? Ini satu jamaah saya belum keluar. Saya minta tolong dibantu doa. Nah, setelah semuanya itu Bapak Ibu ngomong tadi. Wallahi ini pengalaman saya pribadi. Setelah saya seperti itu Bapak Ibu, siang saya ajukan, sore keluar misalnya. Jadi itu yang rasional menjadi irasional, yang irasional menjadi rasional. Maka saya minta tolong panjenengan, beri saya kesempatan untuk berjuang, beri saya kesempatan untuk bekerja, beri saya kesempatan untuk mengkomunikasikan. Saya minta tolong kepada panjenengan, bantu saya dengan doa. Santun mungkin itu Pak Yai, ada sangat ya. Baik.